Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda di rumah, apa kabarnya hari ini? Ustadz harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, marilah kita belajar mengenai dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam selama 3 tahun, Rasulullah kemudian mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yang dimulai pada tahun keempat kenabian. Rasulullah mendapatkan perintah dakwah secara terang-terangan setelah beliau menerima wahyu dari Allah sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Lalu, bagaimana cara dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Rasulullah mengundang para kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam penjamuan makan untuk menyampaikan ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Namun, hanya sedikit yang mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi sendiri, dan Umar bin Khattab. Alasan kaum Quraisy tidak menerima dakwah Rasulullah yang pertama adalah adanya persaingan merebut kekuasaan antar suku. Bagi sebagian kaum Quraisy, mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti mereka tunduk kepada Bani Hashim. Kemudian, alasan yang kedua adalah hilangnya kasta. Kaum Quraisy merasa memiliki status sosial yang tinggi. Sedangkan Islam mengajarkan semua manusia statusnya sama di hadapan Allah. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli bodoh atau pintar, jelek atau cantik. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena mayoritas kafir Quraisy mata pencarian mereka adalah membuat dan menjual berhala. Dengan adanya Islam, mereka khawatir kehilangan pekerjaan karena Islam mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Meskipun mendapat rintangan saat melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengajarkan agama Islam di tengah-tengah kafir Quraisy. Termasuk saat itu yang menentang dakwah Rasulullah adalah Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah sendiri. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, suatu ketika Rasulullah berdakwah di hadapan kaum Quraisy, Abu Lahab mencela Nabi Muhammad dan mengumpat Nabi Muhammad. Abu Lahab berkata, "Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan dakwahmu? Hanya untuk mendengarkan ocehanmu supaya kita beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir ya Muhammad? Maka celakalah engkau ya Muhammad." Seperti itu yang dikatakan oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Ia mengumpat Nabi Muhammad, ia mendoakan Nabi Muhammad. Dari peristiwa tersebut, kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 yang isinya doa yang jelek untuk Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya
dan apa yang ia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Bukan hanya itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab terus menyakiti Nabi Muhammad dengan meletakkan kotoran-kotoran ke punggung beliau ketika beliau sedang sholat. Bahkan, tidak jarang Abu Lahab memasukkan kotoran tersebut ke dalam makanan Nabi Muhammad. Begitu juga yang dilakukan oleh istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Tujuannya supaya Nabi Muhammad merasa kesakitan terkena duri ketika beliau keluar pagi-pagi untuk menjalankan sholat. Selain itu, untuk merintangi jalannya dakwah Rasulullah, Abu Lahab dan istrinya menghasut bangsa Quraisy. Ia menyebarkan isu bahwa Rasulullah itu orang yang jahat, otaknya miring, pendusta besar, menyesatkan orang banyak, meributkan orang-orang tua, membuat keonaran. Semua yang diserukan Rasulullah adalah bohong, cerita kosong, dan jangan sekali-kali percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian, cara kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah mencemooh, menghina, melecehkan, dan mendustakan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pernah dikatakan gila oleh kafir Quraisy, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Kemudian, cara yang kedua yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menentang dakwah Rasulullah adalah memperburuk citra ajaran Rasulullah, menyaingi Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu, dan berusaha untuk memadukan antara Islam dan jahiliyah. Bahkan, orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak, Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, Abu Fakihah, Khabbab bin Arad, keluarga Ammar, Zubair bin Awam, dan Zaniro. Baiklah Ananda di rumah, itulah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga Ananda di rumah bisa memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.